Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat kepada Kasih Bimbingan Konseling dan Pengembangan Minat dan Bakat Ibu Manik Pupunden dan seluruh rekan-rekan calon peer konselor Unisba tahun 2022. Sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan launching kegiatan pelatihan peer counselor yang akan menjelaskan diantaranya tujuan dari kegiatan peer counselor dan nanti akan dijelaskan juga timeline pelatihan peer counselor. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja untuk masuk ke sesi presentasi yang akan dibawakan oleh Ibu Manik. Ibu Manik sudah siap? Siap, nuhun Teh Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa Unisba. Perkenalkan, nama saya Manik, boleh dipanggil Teh Manik aja. Nah, sebelum saya nanti menjelaskan nih, saya minta tolong bagi teman-teman yang bisa on-cam, mungkin bisa on-cam, terus kita kenalan dulu mungkin ya, karena nanti kita akan sama-sama nih selama beberapa minggu untuk pelatihan. Jadi, harapannya teman-teman bisa saling mengenal, karena nanti akan panjang kegiatannya. Gitu. Maksudnya kegiatannya setelah selesai pelatihan pun, diharapkan nanti teman-teman bisa berkegiatan bersama di kemahasiswaan ini. Gitu, boleh mau dimulai dari siapa? Gita Aulia mungkin ya? Gini deh cara kenalannya. Halo, nama saya Gita, misalnya saya dari fakultas ini, motivasi ikut peer counselor itu apa? Terus hal yang unik yang bisa saya lakukan apa? Saya kasih contoh deh ya. Halo, nama saya Manik. Saya misalnya dari Fakultas Psikologi. Motivasinya ikut peer counselor, ingin berobat jalan misalnya. Terus hal unik yang saya lakukan adalah misalnya suka tidur di ruang tamu misalnya. Boleh dimulai dari Teh Gita ya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih untuk... Teh Gita, suaranya boleh lebih keras nggak? Cek, gini kedengaran nggak? Kedengaran. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Teh Manik ya, yang udah mempersilahkan saya. Izin memperkenalkan diri, saya Gita Aulia dari Fakultas MIPA. Apa ya? Yang membuat saya tertarik itu adalah walaupun saya dari MIPA yang notabene ini eksakta banget gitu ya, tapi saya punya ketertarikan besar terhadap hal-hal yang berbau psikologi atau misalkan saya juga ingin saling membantu lah gitu sama teman-teman yang lain sekalian. Saya juga pengen punya tempat buat bisa saling menyembuhkan gitu, atau seenggaknya bisa sama-sama menjadi rest area lah buat semua orang gitu, maksudnya teman-teman semua gitu sama mahasiswa. Hal uniknya adalah apa ya? Apa ya? Nggak bingung sih kalau ditanya kayak gini ya. Kalau Boleh deh ditanya hobi deh kalau gitu. Susah ya kalau hal unik. Iya, hobinya apa ya? Saya hobi nonton movie. Mau kayak drama, drama negara apapun sebenarnya senang gitu. Dan saya rasa hal ini tuh bisa ngebantu saya untuk mendapatkan beberapa sudut pandang gitu dalam melihat masalah. Ya, jadi bukan cuma nonton drama-drama biasa gitu, tapi saya rasa dengan saya suka nonton kayak gitu tuh bisa membantu saya untuk apa ya, melihat gitu kayak sudut pandang lain dari suatu masalah gitu. Terima kasih. Seru banget, keren banget. Jurusan apa tadi dari MIPA-nya? Program studi statistika. Oh, statistik. Oke, makasih ya Gita. Berikutnya mungkin Ega Ayu ya.
Ya, terima kasih Teh Manik untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Ega Ayu Gayatri, saya dari Fakultas Teknik. Motivasi motivasi ikut kegiatan jadi peer counselor ini sebetulnya karena saya juga sama seperti yang sebelumnya tadi Teh Gita, lebih tertarik juga sama sama isu-isu mental health. Jadi selain karena mungkin di teknik juga tidak nggak bahas tentang hal ini, pengen coba juga lebih dalam gimana sih jadi peer counselor yang baik gitu, yang bisa menampung aspirasi teman-temannya gitu. Kalau hal unik sebenarnya nggak ada yang unik sih, tapi kalau misalnya kalau hobi saya hobinya nyanyi, terus nulis juga suka, sama hobi apa ya, kulineran mungkin ya Teh. Kulineran asik. Bandung banget nggak? Kuliner. Iya Teh. Iya, oke. Ega tuh dari prodi apa? Dari PWK Teh. Oh, PWK. Oke. Makasih ya, Ega. Ya, makasih Teh. Ini namanya Kinanti Ega juga nih. Kalau Kinanti Ega ini boleh diperkenalkan? Namanya dipanggilnya siapa? Kinanti Kega, Bu. Oh, Kinanti Ega, maaf. Mata di luar pagi-pagi padahal. Ya, izinnya sebelumnya mau memperkenalkan diri. Nama saya Kinanti Kega dari Fakultas Teknik juga, Prodi Teknik Pertambangan Angkatan 2020. Sebelumnya motivasi Kinan ikut peer counselor itu karena nggak menutup kemungkinan ya semua prodi, semua jurusan gitu, termasuk di teknik, di aku tuh ngerasain kayak teman-teman tuh banyak yang ngeluh kayak gitu, kayak kena mental gitu kan kalau misalnya bikin laporan begadang sampai malam. Jadi buat peer counselor ini tuh kan bisa untuk mendengarkan keluh kesah teman dengan lebih baik gitu, dan memberikan saran gimana sih saran yang baik gitu untuk teman-teman aku yang banyak yang ngeluh. Jadi enak juga ke merekanya. Motivasinya sebenarnya itu sih untuk aku ikut peer counselor ini. Terus untuk hal unik dari Kinan tuh apa ya, mungkin bisa tidur dengan waktu yang cepat. Kayak misal 2 menit merem aja itu bisa ketiduran gitu. Oke. Terus hobinya berkendara, jadi kayak motor-motoran sama main musik gitu sih. Waduh, seru banget hobinya. Ya, makasih, segitu aja dari Kinan. Oke, makasih Kinan. Berikutnya siapa mau Listiani ya mungkin ya? Boleh, Bu. Punten sebelumnya bagi teman-teman yang nggak bisa on cam, nggak apa-apa, nggak usah jadi pressure. Yang penting hari ini kita kenalan, keluarin suaranya nggak apa-apa. Silakan Listiani. Ya, Bu. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Listiani Pujostari, dipanggil Listi aja, dari Fakultas Psikologi. Alasan ikut kegiatan ini tuh karena yang pertama buat tertarik kan, karena ada pengumumannya langsung kayak baca terus pengen ikutan gitu. Yang kedua karena aku tuh seneng ngedengerin orang yang lagi cerita-cerita. Terus yang ketiga tuh siapa tahu nambah pengetahuan buat di perkuliahan juga. Kalau hal unik kalau menurut teman-teman aku, yang aku punya tuh jari aku tuh miring gini. Itu kata teman-teman aku hal unik. Kalau hobi nonton sama nyanyi aja sih, itu aja. Oke, makasih ya Listi. Ya, sama-sama. Berikutnya Nabila ya. Nabila, silahkan diperkenalkan ke teman-temannya. Bil, suaranya kecil, Bil. Oh ya, Ibu. Nah, Iya, Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, halo semuanya teman-teman gitu kan, teman-teman aja gitu kan, kayak seumuran gitu. Jadi ke Teh Manik juga teman-teman aja gitu, kayak ya, seumuran aja. Nggak apa-apa, saya masih muda. Ya, emang wajahnya awet muda ini, kenapa ini? Ya, pokoknya kenalin aku Tengku Nabila, biasa dipanggil Nabila. Aku dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, aku kenapa sih ingin ikut
konselor ini sih launching ini maksudnya tuh ingin gabung gitu ya. Karena aku tuh mau ngasih tahu bahwa ke semua mahasiswa gitu, mahasiswi bahwa kalau misalnya kamu gagal, kamu tuh nggak sendiri loh gitu. Aku tuh mau ngasih tahu gitu kalau kamu tuh nggak sendiri, ada kita loh sama juga lagi di fase itu. Aku tuh mau menyuarakan itu pokoknya mah. Jadi kadang kan kita di masa labil gitu, ngerasanya tuh kita paling down banget gitu. Padahal kamu down itu tuh nggak sendiri, padahal semua orang juga down, tapi ditutupin aja gitu dengan baik-baik saja kayak gitu paling yang aku ingin banget disuarakan di konselor ini. Nah, mungkin keunikan aku tuh bisa banyak ngomong, tapi aku tuh bisa diem seketika gitu. Masih kayak kalau aku nggak mau ngomong, aku bisa diem gitu. Walaupun aku tuh banyak kenal sama orang, tapi aku tuh bisa sediem itu gitu. Kayak nggak mau ngomong aja kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah nyaman, udah deket sama orang, aku bisa ngomong sebanyak mungkin kayak gitu sih. Itu nggak tahu unik, nggak tahu enggak sih ya. Itu mah mungkin eh, apa sih ya menurut masing-masing lah sesuai dengan kepercayaan masing-masing gitu ya. Yang masing-masing. Kayak kepercayaan apa nih? Nah, kalau misalnya hobi kayaknya aku suka nonton deh, lebih suka nonton daripada baca buku. Udah paling kayak gitu aja. Oke, makasih ya Bila ya. Ya, makasih juga Teh. Oke, berikutnya mungkin Zahra ya. Halo Zahra. Halo Kak, perkenalkan, langsung aja nih Kak. Oke, perkenalkan aku Zahra Nada Nabila dari Prodi PG PAUD, Fakultas Tarbiyah, sama-sama kayak Teh Tenggu tadi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Terus alasan aku daftar pil konselor itu pertama itu Oh, Zahra kayaknya kelempar ya. Apakah kita coba ke Meisha dulu kali ya? Nanti sambil nunggu Zahra bergabung lagi. Halo semuanya, sebelumnya kenalin nama aku Meisha, aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Angkatan 2020. Motivasi aku ikut peer counselor ini karena awalnya tuh waktu pas ada informasi oprek gitu, oh iya aku tertarik karena aku emang tertarik dengan isu mental dan juga aku suka gitu kalau misalkan ngedengerin cerita-cerita orang terus ngasih solusi dan juga kata teman-teman aku itu merupakan pendengar yang baik gitu ya. Terus kalau misalkan hal yang uniknya aku nggak tahu sih soalnya bingung kalau misalkan hobinya aku suka nonton sama aku suka nyanyi walaupun suaranya pas-pasan begitu aja. Makasih. Pede aja. Makasih ya Meisha. Ini Zahra belum connect lagi Zahra kayaknya ya. Halo Kak, udah kembali lagi. Oke. Apakah Zahra mau nggak dilanjutkan? Off cam aja ya Kak. Iya. Untuk alasan Zahra ikut peer counselor ini karena Zahra tertarik sama isu-isu kesehatan mental dan Zahra juga alhamdulillah dari zaman-zaman sekolah teman-teman tuh percaya Zahra sebagai pendengar mereka, tapi Zahra ngerasa Zahra belum optimal gitu, jadi Zahra pengen belajar lebih lagi sebagai pendengar yang baik untuk mereka dan tetap bisa jadi tetap bisa ngasih hal positif ke diri sendiri juga. Jadi nggak menguntungkan mereka saja, tapi tetap jadi diri Zahra juga kayak gitu. Terus hal unik yang Zahra punya, ini menurut pandangan salah satu sahabat Zahra. Jadi kalau Zahra bicara dan membahas beberapa topik, misalnya lagi ngobrol sama A sama B, Zahra tuh bisa aja nyambung kedua-duanya walaupun topiknya berbeda. Katanya kayak gitu, kata teman-teman Zahra. Terus untuk hobi, Zahra hobinya musik. Zahra suka nyiptain lagu yang memang bisa memotivasi diri Zahra sendiri. Dan Zahra suka memperdengarkan hasil karya Zahra ke teman-teman dekat Zahra yang bagi Zahra mereka butuh kalimat dalam musik tersebut gitu, butuh lirik gitu yang memotivasi diri mereka juga. Itu paling Kak. Terima kasih. Oke, baik Zahra, terima kasih ya. Berikutnya Alia Fauzia ya. Iya, halo Kak. Halo, gimana?
Ya, perkenalkan, nama aku Alia Fauzia Zahra dari Fakultas MIPA, Program Studi Farmasi. Motivasi aku ikut peer counselor ini karena tertarik banget ya Kak sama isu kesehatan mental. Terus aku juga tipikal yang seneng ngedengerin orang gitu. Terus sama-sama pingin saling nyembuhin soalnya kayak di farmasi itu kan banyak yang mumet banget ya sama yang laporan gitu, tugas-tugas gitu, pingin sama-sama saling ngerangkul, saling ini terus sama pingin belajar aja jadi pendengar yang lebih baik. Kalau misalkan hal unik, ini nggak tahu hal unik atau enggak, kalau misalkan macet di motor suka random nanya ke orang gitu. Terus hobinya, Gimana kalau macet? iya kalau macet suka random gitu nanya ke orang gitu yang di pintu. Iya, terus suka gampang tidur. Nah, iya kalau hobinya aku tuh seneng nari sama seneng nonton film. Waduh, anak zaman sekarang keren-keren hobinya ya. Makasih ya Alia ya. Berikutnya nih, tadi teman-teman yang nggak bisa on cam, mau siapa duluan nih? Mungkin Oni, gimana Oni? Oh ini Risna udah on cam nih. Boleh Risna duluan? Maaf ya Teh, belum pakai background dulu, masih di HP, belum pindah. Oke, teman-teman semua, perkenalkan nama aku Risna Esa Salsabila. Aku dari Fakultas Psikologi angkatan 2019. Alasan kenapa aku mau ikut peer counselor, apa ya? Bingung sih sebenarnya, kayak bukan bingung sih, kayak banyak gitu. Terlebih kayak salah satu utamanya tuh pengen bisa mengaplikasikan ilmu yang aku dapat di perkuliahan ke real life lah gitu. Itu terus melihat, gak melihat sih, kayak merasakan bahwa sebelumnya kan aku tergabung ke organisasi eksternal itu psikologi juga, kayak Maksiwaraya. Di sana juga aku menaungi semacam peer counselor juga, tapi aku nggak jadi peer counselornya gitu. Jadi kayak apa ya? Aku pengen jadi peer counselornya gitu. Oh, oke. Itu paling. Kalau dari aku, terus hobi apa ya, enggak unik dulu deh. Keunikan aku itu aku bisa tidur pas kelas online, tapi aku masih tetap mengerti materinya. Wah hebat. Hebat banget teman-teman, nanti belajar dari gimana caranya. Ya nggak tahu itu alamiah mungkin ya Teh. Terus hobi, mungkin aku lebih hobi ke memasak ya gitu. Masak, oke. Benar-benar sangat produktif sekali ya Risna. Makasih Risna. Mungkin selanjutnya Nazla ya. Iya, Kak. Nazla. Iya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anissa Nazwa Syarif. Aku dari Prodi FEB, jurusan Ekonomi Pembangunan. Alasan atau motivasi aku ikut peer counselor karena pertama aku tertarik sama isu kesehatan mental dan kebetulan lewat di timeline tentang pendaftaran ini dan aku langsung daftar. Sekaligus aku pengen, kan kadang beberapa teman suka cerita ke aku ingin belajar gimana caranya bisa menanggapi cerita teman-teman itu dengan baik dan yang tentunya tanpa menghakimi ya, dan itu juga aku berharap aku tuh bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin cerita ke aku dan terutama untuk diri aku sendiri. Kalau kebiasaan unik kayaknya aku nggak ada ya Kak, nggak punya yang unik-unik. Kalau untuk hobi aku suka nonton sama baca. Nonton sama baca. Ya. Oke, makasih ya. Nazla. Makasih juga Kak. Iya. Berikutnya siapa nih? Mau yang tadi yang sedang KKN, yang sedang magang boleh nggak on cam, yang nggak bisa sama sekali mengeluarkan suara juga boleh, mungkin memperkenalkan diri di chat. Mau siapa nih? Oni bersedia untuk memperkenalkan diri nggak? Boleh Kak, suaranya ada nggak Kak? Kedengeran, makasih ya. Oke, sebelumnya mohon maaf izin on cam. Nama aku Oni dari Prodi Statistika Fakultas MIPA. Motivasi aku ikut peer counselor itu karena emang tertarik itu, peduli dengan kayak hal-hal mental yang sering terjadi sama remaja-remaja saat ini. Terus aku suka bertemu sama orang baru, kayak ke tempat baru, terus ngajak ngobrol, paling pertama kita ngajak ngobrol awalan. Terus hal unik dari aku kayaknya nggak ada sih untuk
hobinya aku suka nonton dan ngedit gitu aja teh. Oke, makasih ya Oni ya. Ini sedang magang di mana nih Oni kalau boleh tahu? Di BPPD Pajak UPT Tengah Bandung teh. Oh, oke. Berikutnya Mutiara, Cindy, Erlisa, Amalia, ada Dela mungkin. Tadi Rifan katanya kalian nggak bisa ya. Ada yang mau memperkenalkan diri? Mungkin sedang sibuk dengan kegiatannya ya. Nah, Cindy boleh? Gimana Cindy? Boleh teh, saya ingin memperkenalkan diri. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Nurul Fadilah dari angkatan 2021 dari Fakultas Teknik. Alasan saya ikut acara ini, kebetulan saya dulunya mau masuk jurusan psikolog, tapi dikarenakan mungkin takdirnya harus ke teknik, jadi ke teknik. Nah, kebetulan ada acara ini, mungkin bisa memberikan, gak apa-apa deh kamu gak masuk psikolog, tapi kan bisa ikut acara ini gitu. Terus kalau hal unik dari saya gak punya hal unik Teh. Kebetulan hobi saya membaca. Sekian dari saya. Makasih Teh. Oke, makasih Adela. Ini ada Rifan ya. Rifan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Rifan dari FEB ya, manajemen motivasinya banyak banget katanya secara umum, tentunya mencari relasi pengalaman dan ilmu baru. Kalau mau rucut, kebetulan saya tertarik dengan pengontrolan SDM ataupun mengenai kesehatan mental seseorang. Kebetulan juga ada pengalaman di bidang personal yang tugas dan fungsinya hampir sama sebagai mediasi ataupun tempat untuk bercerita, berbagi keluh kesah pada kehidupan setiap orang. Dan kita sebagai pemberi motivasi tersebut. Jadi senang aja kalau bisa menjadi bagian dalam kesehatan seseorang. Hobinya badminton, renang, waduh, badannya kayaknya oke nih. Olahraga ya. Salam kenal buat Rifan, buat teman-teman yang lain, Amalia, Erlisa, Cindy, Mutiara, barangkali. Mungkin sedang ini ya. Uniknya merasa gabut atau apa? Halo, Assalamualaikum Teh. Iya, Waalaikumsalam. Halo Mutiara. Halo Teh, mohon maaf ya sebelumnya off cam. Soalnya lagi sedang bertemu. Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Mutiara Siti Safira. Alasan saya ikut peer counselor ini mungkin sama seperti yang sebelum-sebelumnya kali ya Teh. Dulu punya hajat ingin masuk psikolog, tapi mungkin qadarullah bukan jalannya. Lalu memang dari kecil, baik keluarga ataupun teman itu bilang kalau saya tuh kayak seperti orang pendengar yang baik gitu. Tapi mungkin dari hal itu pun dengan adanya acara ini, saya ingin bisa menambah wawasan serta menambah hal-hal baik itu gitu Teh untuk ke diri saya biar saya lebih sigap lagi, lebih mantap lagi dalam segi ilmunya. Lalu mungkin untuk hal unik apa ya Teh, saya kurang tahu juga kalau untuk saya pribadi. Mungkin lebih ke hobi aja. Kalau hobi saya suka mengerjakan hal-hal yang kreatif seperti membuat kerajinan tangan dan juga yang berbau-bau handcraft gitu Teh. Sekian, terima kasih. Terima kasih ya Mutiara ya. Amalia, Afifah, atau Erlisa, Cindy mungkin apabila sedang ada keperluan mungkin kita kenalan nanti di chat aja mungkin ya. Boleh Teh aku? Oh bisa nih, alhamdulillah. Gimana Erlisa? Bisa dikenalin? Ya, perkenalkan nama saya Erlisa Irawati. Saya dari Fakultas MIPA, Prodi Farmasi. Terus motivasi saya itu ya pengen jadi pendengar yang baik gitu bagi teman-teman kan mungkin yang ada ngalamin kesusahan bisa cerita ke saya. Terus hal unik kurang tahu ya. Terus kalau hobi itu mungkin menonton. Kasih Teh. Oke, makasih Erlisa. Ya temennya yang dua lagi mungkin sedang ada keperluan ya.
Teh Syifa, boleh kita mulai aja share screen. Ya teman-teman, acara pada hari ini sih sebenarnya nggak akan terlalu lama ya. Kenapa tadi harus kenalan dulu? Gitu. Karena nanti saya akan memberikan penjelasan mengenai jadwal kita ke depannya. Memang akan agak sering untuk pelatihan ya. Salah satunya ada role play. Role play itu kalau mungkin anak-anak psikologi udah tahu ya, bahwa kalau role play itu teman-teman di situ nanti akan berbagi peran gitu ya, memainkan peran. Yang satu mungkin jadi konselor, yang satu jadi observer, yang satu jadi si konselingnya, si kliennya gitu. Jadi nanti bertukar peran sehingga masing-masing bisa menyelami dan merasakan bagaimana sih ada di posisi itu gitu. Jadi itulah berlatihnya nanti bakal yang akan diberikan. Maka kenapa harus kenalan? Karena biar teman-teman bisa dapat bondingnya untuk melakukan hal itu gitu, di antara teman-teman di sini. Gitu. Mungkin bismillahirrahmanirrahim, kita mulai aja. Nanti kalau misalnya mau ada yang bertanya, boleh langsung open mic aja, gitu ya. Boleh Teh Syifa. Nah, jadi ini sebetulnya harapan kita, teman-teman jadi peer counselor ini adalah sebagai agen untuk mempromosikan kesehatan mental di antara para mahasiswa di Unisba ini gitu. Ini program pertama yang kita lakukan di Unisba. Mungkin ya teman-teman, saya mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan dalam prosesnya gitu ya, dari kemarin mulai kita umumkan, lalu sampai akhirnya sekarang bulan Juli baru kita bisa melakukan pelatihannya. Memang karena ini tuh masih karena program baru, sehingga kita masih butuh penjajakan yang panjang untuk akhirnya melahirkan proses pelatihan ini. Tapi di sini saya sangat mengapresiasi, makasih banyak loh teman-teman yang mempunyai kepedulian begitu besar gitu untuk rekan-rekan sesama mahasiswa, juga untuk minimal untuk dirinya dulu gitu. Tadi kenapa saya minta teman-teman menjelaskan saya hobinya apa, saya hal unik di dalam dirinya apa. Karena sebagai seorang konselor, nanti kita perlu mengetahui dulu, sebelum kita membantu orang lain, kita itu harus tahu dulu bagaimana sih diri kita, world view-nya kita itu bagaimana. Jadi kita harus menyelesaikan dulu PR-PR atau luka-luka pengasuhan yang kita miliki sebelum akhirnya kita bisa membantu orang lain. Nanti mungkin teman-teman akan dibantu oleh psikolog-psikolog yang akan memberikan pelatihan. Bagaimana agar cara teman-teman memandang dunia ini tuh terlepas dari masalah-masalah yang pernah teman-teman miliki dari kecil hingga di usia saat ini. Gitu ya, berikutnya mungkin kita coba ke slide pertama ya Teh Syifa. Nah, di sini saya mau menjelaskan latar belakang kenapa sih kita bikin program ini dari bagian kemahasiswaan. Jadi ini ada bagian di Universitas Islam Bandung ini ada namanya bagian kemahasiswaan dan alumni. Bagian kemahasiswaan dan alumni ini di bawahnya ada seksi konseling dan pengembangan minat bakat. Nah, kita tuh salah satu programnya adalah peer counselor. Kemudian nanti visi misinya akan dijelaskan dan rencana kegiatan. Oke, Syifa. Next. Kalau teman-teman sebenarnya mungkin udah tahu sih ya peer counselor apa gitu. Cuman ini kita jelasin aja sedikit bahwa peer counselor itu menurut Gray gitu ya, ini tuh suatu ragam tingkah laku untuk membantu secara interpersonal yang dilakukan oleh individu non profesional yang berusaha untuk membantu orang lain. Jadi teman-teman nggak harus menjadi psikolog dulu untuk menjadi peer counselor. Gitu. Kami membantu teman-teman, membekali teman-teman untuk menjadi konselor agar bisa membantu teman-teman di Unisba ini. Gitu. Cakupannya macam-macam. Iya, makasih. Cakupannya macam-macam nih. Ada one-to-one helping relationship. Jadi nanti hanya ada konselor dan si klien gitu ya. Ada kepemimpinan kelompok, ada kepemimpinan diskusi, pemberian tutorial, dan semua aktivitas interpersonal manusia untuk membantu atau menolong. Jadi nanti ada nih konseling kelompok gitu. Nanti teman-teman bisa nanti diajarin jenis-jenisnya gitu. Ada konseling kelompok dan individu. Jenisnya macam-macam, banyak banget gitu. Cara membantu orang lain tuh
nggak cuman hanya ngejelasin, nasehatin gitu, nggak cuma itu. Ada banyak cara untuk membantu orang lain belajar mengenai tingkah laku yang baik, atau misalnya problem solving yang baik yang sudah berhasil teman-teman lakukan, dan teman-teman bisa, yang sedang bermasalah ini bisa melihat temannya yang akhirnya sukses untuk menyelesaikan masalah dengan caranya. Berikutnya, nah latar belakang. Sampai saat ini teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Udah nangkep belum ya? Boleh saya dapat feedback suaranya. Oke. Kita coba ke latar belakang dulu aja ya. Kenapa sih ada peer counselor gitu ya? Pertama, mahasiswa itu sungkan untuk mengakses layanan konseling universitas. Jadi kita tuh punya program loh untuk konseling. Jadi mahasiswa kalau punya masalah dan butuh bantuan dari ahli, mau psikolog kayak, mau psikiater, kita bisa fasilitasi itu. Tapi tidak semua mahasiswa mampu untuk menguatkan tekadnya agar bisa mengakses layanan tersebut. Jadi harapannya mungkin kalau yang masih yang ringan-ringan itu masih bisa dibantu sama teman-teman di sini nih yang jadi peer counselor itu. Nah, terus juga kemarin kita sempat promosi nih di awal tahun ini, dan ternyata membludak juga banyak mahasiswa yang berminat dan membutuhkan bantuan, sedangkan ada kesenjangan jumlah psikolog dan mahasiswa yang membutuhkan konseling. Jadi padat jadwalnya psikolog itu karena memang mahasiswa juga banyak yang membutuhkan bantuan gitu. Jadi kita akan nanti sortir bagaimana sih mahasiswa yang membutuhkan, kondisinya yang membutuhkan bantuan psikolog atau ahli, dan atau yang masih cukup dibantu sama teman-teman peer counselor ini. Juga tentunya ada keterbatasan anggaran ya, karena kan memang kita juga tetap kalau ke psikolog kita tetap berbayar, walaupun ke mahasiswa kita gratiskan gitu. Jadi di sini kita bisa melakukan efisiensi dengan teman-teman, membekali teman-teman sebagai peer counselor, bisa saling membantu juga, dan untuk diri teman-teman sendiri juga insya Allah mudah-mudahan mendapatkan ilmu gitu. Berikutnya muncul strawberry generation. Mungkin teman-teman bisa sering ngedengar ya. Kalau sekarang tuh istilah strawberry generation gitu. Jadi ada, tanpa menghakimi gitu ya, tapi ada mahasiswa yang kalau bahasa Sunda mungkin tekaupan gitu. Atau misalnya tanpa dia sadari, dia tuh aduh aku stres deh, aduh aku ini deh. Mereka melabeli diri mereka dengan istilah-istilah yang saya kayaknya bipolar deh. Melabeli diri sendiri dengan label-label penyakit gitu. Itu tuh tanpa disadari kayak kita akan ngikutin ke hal itu. Kita akan searching, aduh kayak bipolar tuh hari ini sekarang senang, tiba-tiba jadi marah atau jadi pendiam banget gitu. Padahal itu belum tentu bipolar gitu. Tapi karena ngerasa, aduh saya tuh stres nih, kalau digituin saya stres nih, saya gini-gini nih. Jadinya mudah stres, rentan, dan untuk hal-hal yang kecil teman-teman mahasiswa itu ada beberapa yang memang, aduh saya nggak sanggup deh ketemu dosen ini, aduh saya nggak bisa deh gitu. Jadi itu yang kita lihat, ada fenomena itu di antara teman-teman mahasiswa. Jadi harapannya nanti bisa dibantu oleh teman-teman di sini nih yang ternyata udah ngerti nanti caranya supaya nggak mudah stres misalnya gitu. Berikutnya ada meningkatkan perilaku prososial dengan teman-teman jadi peer counselor di sini. Nanti teman-teman tuh tumbuh perilaku prososialnya, membantu orang lain gitu. Itu tuh akan dengan sendirinya tertanam di diri teman-teman supaya bisa saling membantu di antara teman-temannya dan mendukung gerakan anti bullying dan kekerasan seksual. Penting banget ya di sini karena banyak juga mungkin tadi banyak yang sungkan untuk mengakses layanan konseling atau sungkan untuk cerita sama orang tuanya, cerita sama dosennya. Mungkin dia dibully tapi malu untuk cerita. Mungkin dia mendapatkan pelecehan atau kekerasan seksual. Nah, itu bisa banget kalau ceritanya ke teman-teman, mungkin kan kalau ke teman bakalan lebih
terbuka mungkin ya. Nah, gitu. Nanti teman-teman akan dibekali juga kemampuan untuk mereverse ke psikolog gitu. Kalau misalnya memang, oh ini teman saya mendapatkan pelecehan seksual nih di kampus gitu. Tapi saya kan nggak bisa tangani untuk itu. Nanti saya akan reverse kamu ke psikolog ya, ke yang ahlinya. Nah, nanti teman-teman kita akan berikan bekal untuk bisa membedakan ini saya bisa tangani, ini saya perlu untuk reverse ke psikolog. Berikutnya, slide berikutnya Teh Syifa. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Nanti boleh kita perkenalan. Nah, visinya memang kayak muluk-muluk gitu ya, tapi kita tuh memang ingin mengembangkan gitu ya nilai-nilai kemanusiaan sehingga terwujud nih program layanan bimbingan konseling gitu. Jadi nggak cuma saya di universitas dan dibantu Fakultas Psikologi untuk membimbing dan memberikan konseling gitu kepada teman-teman mahasiswa, sehingga nanti tuh teman-teman nih di sini yang dikasih pelatihan tuh punya kecakapan personal dan sosial, membantu teman-teman nih. Biar kita yuk sama-sama kita saling bantu teman-teman kita di Unisba, mahasiswa di Unisba yang membutuhkan pertolongan, insya Allah nanti kalau kita berbuat kebaikan, insya Allah nanti kita juga akan diberikan kebaikan oleh Allah. Gitu. Berikutnya, nah inilah misinya sebenarnya ya ngasih bantuan. Sebenarnya gini ya teman-teman, teman-teman ini kalau kesulitan dalam nanti, aduh Teh saya tuh jadwalnya padat, aduh Teh saya tuh belum tentu bisa ikut program semuanya gitu. Tapi minimalnya teman-teman ikut pelatihan, maka teman-teman bisa menyelesaikan yang tadi luka-luka penghasilan teman-teman atau bekal deh buat teman-teman ke diri sendiri aja dulu. Minimalnya kita tidak akan terlalu menuntut teman-teman di sini calon peer counselor untuk teman-teman harus ya jadi aktif di kemahasiswaan nanti ini. Enggak, kita nggak sampai ke sana. Kalau bisa alhamdulillah. Tapi kalau misalnya nggak bisa, kita tidak akan menuntut semuanya untuk harus sampai ke tahap itu. Minimalnya teman-teman dapat bekal deh gitu. Di pelatihan ini dimaksimalkan agar bisa mengembangkan diri untuk membantu diri sendiri dulu dan membantu teman-teman di sekitarnya. Itu intinya sih. Jadi nanti dapat nih pemahaman mengenai fungsi pencegahan bunuh diri misalnya kayak gitu. Nanti kita akan diberikan pelatihannya. Berikutnya Kak Syifa. Nah, ini rencana kegiatannya jangan kaget ya kalau misalnya memang agak panjang. Silahkan Kak Syifa. Nah, ini kan sebetulnya ada 25 orang mahasiswa nih yang udah mendaftar gitu. Tapi saya nggak tahu apakah ini tuh beberapa ada yang mengundurkan diri atau memang kebetulan hari ini nggak bisa gitu ya. Nanti kita share lagi jadwalnya, barangkali yang tidak ikut hari ini bisa ikut dalam pelatihan nanti. Berikutnya untuk jadwalnya mungkin ya Teh Syifa. Nah, hari ini tuh kita pembukaan dulu ya. Jadi yang maaf nih udah lewat tadi jam 10. Hari ini pembukaan dulu, terus nah besok tuh rencananya jam 8.30 sampai 9.30 itu tuh ada penjelasan mengenai apa sih dasar-dasar peer counselor itu apa, konsep dasar psikososial remaja. Karena teman-teman, kalau teman-teman nanti tahu gitu ya bahwa manusia itu dari sejak lahir ada teori perkembangan yang menjelaskan bahwa di umur sekian sampai sekian ini masuknya ke apa. Nah, di usia teman-teman ini masih masuknya ke remaja sebenarnya. Remaja menuju dewasa dini, dewasa awal. Nah, jadi konsep dasar psikososialnya masih ikut psikososialnya remaja. Nanti dijelasin bagaimana peer counselor itu tuh apa sih? Teman-teman tuh tugasnya kalau udah jadi peer counselor itu apa sih? Nanti karakteristiknya peer counselor dan sama konsep konselor yang efektif itu yang kayak gimana gitu. Itu di Selasa minggu depan.
Kemudian untuk hari Rabu, jadi kita kan sebenarnya kalau dilihat ya Selasa, Rabu. Jadi ini tuh Selasa sama Rabu, Selasa, Rabu. Nah ini nih, untuk yang offline, kenapa sih butuh offline? Saya juga ini agak khawatir ketika teman-teman nanti yang ada di luar Bandung ya, nanti kita bisa bicarakan lagi. Mungkin kita sistemnya hybrid atau gimana kalau yang di luar Bandung. Tapi kita tetap butuh nih role play teman-teman. Gimana caranya kalau misalnya seorang konselor nggak pernah nyobain jadi konselor di antar teman-temannya. Karena perlu teman-teman ketahui bahwa menjadi konselor itu bukan kita menasehati orang lain, tapi kita menjadi pendengar yang baik, kemudian mampu memberikan insight ke teman-temannya, sampai akhirnya dia menemukan cara untuk mendapatkan jalan menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi bukan kita kasih tahu, kamu tuh harusnya gini, nggak gitu. Nah, gimana sih caranya punya kemampuan itu membuat orang lain terinsight tanpa kita harus ngasih tahu, kamu tuh harus gini, kamu tuh harus gini. Tanpa kita harus kasih tahu, mereka bisa dapat insight atau akhirnya menemukan problem solving dari kita. Nah, itu tuh ada cara-caranya. Bagaimana caranya supaya orang lain itu yang punya masalah bisa nyaman cerita ke kita. Kan nggak mungkin nih, nggak semua orang mudah loh tiba-tiba saya ceritanya tadi sama Ega, saya tuh punya masalah gini. Nah, nggak semudah itu untuk semua orang cerita gitu. Tapi gimana caranya membangun trust dari teman-teman mahasiswa kepada kita supaya kita itu bisa dapetin ceritanya mereka dan akhirnya bisa membantu mereka menyelesaikan masalahnya. Jadi tetap butuh role play. Nah, dari tim pemateri untuk peer counselor ini, kami memutuskan untuk kayaknya butuhnya offline. Maaf, ini kayaknya yang hari Rabu tanggal 27 ini masih online. Nanti kita betulin jadwalnya, di-share di grup WA. Gitu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan nggak? Mungkin boleh di-close ya, Teh Siva. Maaf, Kak. Izin bertanya. Boleh. Mungkin maaf tadi kalau sudah ditanyakan. Tadi kan Muti itu lihat ada jadwal offline ya. Nah, kalau misalkan ada yang terikat gitu seperti mungkin yang mahasiswa akhir gitu ya, yang magang, itu bagaimana ya, Kak? Nah, itu. Boleh nanti didata ya, nanti sama saya didata di grup. Siapa aja yang merasa kesulitan untuk pertemuan offline gitu. Jadi nanti apakah kita bikin hybrid gitu. Jadi beberapanya offline, beberapanya online. Karena saya sih nggak berani ngejanjiin ya, tapi insya Allah seru deh gitu. Insya Allah seru jadi pas role play. Jadi jangan sampai melewatkan itu gitu. Itu tuh hal terpentingnya di situ gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang nanti nggak bisa, nanti saya bicara sama tim pematerinya gimana supaya ya mangga Keisa semoga lancar ya sidangnya. Jadi gimana caranya supaya teman-teman tetap dapat bekalnya walaupun nggak datang ke kampus gitu. Tadi saya lupa menyampaikan bahwa ya nanti di sini teman-teman dapat ini ya, dapat sertifikat pelatihan di sini. Kemudian nanti dapat uang saku sih sebenarnya walaupun nggak besar gitu, transport pelatihannya. Saya tahu motivasinya adalah motivasi intrinsik dari dalam diri teman-teman untuk menjadi peer counselor ini. Teman-teman memang saya kagum sekali teman-teman tuh punya rasa ingin membantu gitu. Itu yang paling penting, tapi juga kami mengerti bahwa nanti teman-teman butuh sertifikat untuk membuktikan bahwa teman-teman pernah mengikuti pelatihan. Kemudian nanti untuk penggantian kuota yang kita bisa berikan mungkin yang tidak besar. Berikutnya, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau sudah cukup. Izin bertanya. Oh iya, boleh. Kalau misalkan jadwalnya ada yang bertabrakan sama semester antara, gimana ya? Di pagi hari ya? Iya, di pagi hari Rabu juga. Berarti setiap pelatihan dong nggak bisanya? Tapi hari Rabunya dari jam 10 sih untuk kelasnya. Oh gitu. Jadi mungkin bisa ikut setelah. Jadi nanti setiap
pelatihan, setiap sesinya kita akan rekam. Jadi teman-teman nanti akan diberikan kayak link G Drive-nya lah setiap teman-teman sudah kuliah nanti yang yang lewat gitu ya si kelasnya boleh ikut nonton aja gitu. Nanti di YouTube juga mungkin akan diupload biasanya Teh Siva ya. Gitu. Jadi tenang aja ada recordingnya gitu. Nanti kalau misalnya mau nanya boleh di grup gitu. Teman-teman di sini tuh ya harus dapat bondingnya nih sama teman-teman yang lainnya gitu. Jadi saya tuh gini, teman-teman, nanti rencananya ketika teman-teman selesai nih goals dari pelatihan ini apa gitu. Goals-nya adalah ketika teman-teman sudah selesai pelatihan, ketika ada masalah dari mahasiswa, saya nih, si A punya masalah, si B punya masalah, masalahnya sama tentang motivasi belajar, kita akan kumpulkan, kita coba untuk konseling kelompok di sini. Jadi tetap di bawah naungan kemahasiswaan dan pengecekan. Jadi kami tidak menyarankan untuk jalan sendiri memberikan konseling di luar kemahasiswaan. Gitu. Jadi kami bertanggung jawab atas konseling yang dilakukan teman-teman peer counselor di dalam kemahasiswaan. Tapi kalau misalnya teman-teman mempunyai keinginan atau misalnya teman-teman di luar lah ada misalnya nongkrong, tiba-tiba ada yang curhat, ya itu menjadi bakal teman-teman aja. Sebetulnya gitu. Oke, jadi kebayang. Jadi sebenarnya saya harapannya teman-teman yang di Bandung gitu, atau yang di luar Bandung pun misalnya masih online, nanti kita akan buat sesi-sesi konseling bersama-sama. Jadi tetap teman-teman di bawah naungan kami karena kalau misalnya ada apa-apa, nggak khawatir, kami tetap ada di sini untuk ngebantuin teman-teman. Gitu ya. Gita boleh nggak? Sudah kan? Mohon izin Teh, pengen saran gitu kalau boleh. Itu kan jadwalnya di Selasa Rabu. Kebetulan saya juga lagi ada program magang nih. Dan Rabu itu wajib masuk. Nah, mungkin gimana kalau jadwalnya itu ada kalau memang tidak bisa weekend terus, kalau tidak bisa weekend terus, mungkin diselang-seling biar maksudnya saya tertarik banget gitu ya apa yang Tati jelasin tadi gitu ya, benar-benar excited pengen ikut, tapi sayangnya kalau misalkan berturut-turut nggak izin gitu kan nggak enak juga gitu Teh. Mungkin bisa dipertimbangin karena mungkin dari teman-teman juga ada yang masih di semester antara atau ada kegiatan-kegiatan lain kalau misalkan di weekday gitu. Mungkin saran aja. Oke, makasih Gita sarannya. Jadi gini, kita kan memang ada punya jadwal psikolog juga yang memang padat juga jadwalnya mereka ya. Tapi kita akan usahakan nanti kita polling dulu nih. Teman-teman tuh bisanya kapan gitu ya. Nanti kita akan sampaikan mungkin nggak sih psikolognya untuk ngikutin jadwalnya kita gitu. Tapi kalau misalnya mudah-mudahan sih bisa ya. Kalau misalnya nggak bisa, nanti baru kita siasati dengan cara yang tadi, dengan skema yang nonton rekaman gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih banyak Teh. Iya, sama-sama Gita. Saya tuh ini sangat senang sekali ketika ada yang pingin banget gitu. Maaf, izin bertanya, setelah pelatihan apakah ada seperti organisasi atau tanda keanggotaan sebagai peer counselor? Iya dong, nanti kita bikinkan bahwa teman-teman itu peer counselor. Kita tuh, saya tuh pinginnya teman-teman tuh aktif nih gitu, karena mungkin nggak jadi UKM juga, tapi di sini teman-teman jadi bersama-sama kita di grup itu yuk aktif, mau teman-teman yang curhat di grup juga boleh loh, atau bisa teman-teman chat ke kita, boleh banget. Jadi nanti ada tanda, mungkin dijadikan organisasi mah enggak ya gitu, cuman kayak perkumpulan aja lah kita mah ya, perkumpulan peer counselor gitu. Sejauh ini sampai situ dulu. Nanti kita akan fasilitasi misalnya nih, kita nanti akan buka nih di Instagramnya Unisba, Instagram kemahasiswaan gitu, bahwa kita lagi buka nih untuk konseling melalui dengan peer counselor. Ya lebih ke kelam bahasanya ya. Ya gitu, jadi komunitas, iya Rifan bener. Jadi keren kan? Kamu dulu kuliahnya ikut kegiatan apa? Saya ikut komunitas mental health gitu kan, keren banget gitu ya. Gitu, jadi nanti kegiatannya maunya tetap terus tergabung gitu.
saling bantu, saling ngingetin, terus ada dalam kegiatan ini. Ini angkatan pertama loh sepanjang sejarahnya Unisba kalian jadi peer counselor pertama. Jadi harus kita bisa menjadikan kegiatan ini kegiatan yang bermanfaat, menunjukkan bahwa ini memang memiliki dampak yang besar gitu ke teman-teman mahasiswa yang lain. Gitu kali ya. Ada yang mau bertanya lagi? Saya mau bertanya. Boleh, Risna. Kalau misalnya nanti setelah kita udah pelatihan gitu, terus udah ada misalnya teman yang mau konseling gitu sama peer counselor kayak gitu, itu nanti dia tuh ada pendaftarannya dulu, terus gimana nanti pembagiannya ke peer-con itu gimana? Jadi harapannya pendaftaran tetap melalui kita gitu ya. Tapi kalau misalnya ada teman-teman nih, ada teman dekatnya Risna, aduh aku mau dong konseling nih ke peer counselornya kemahasiswaan gitu ya. Jadi kan kalian jadi tergabung di kemahasiswaan ini. Nanti kita kasih link ke teman-teman, ada link yang bisa kalian share ke orang yang mau daftar gitu. Nanti bisa milih mau kapan waktunya gitu. Bisa jadi nanti kita fasilitasi untuk itu. Kalau yang mau di bawah naungannya kemahasiswaan, intinya sih begitu. Kami jadi ini, bukan kami tidak percaya, tapi kami tetap harus memantau gitu ya teman-teman dalam proses melakukan konseling. Jadi yang mau dilakukan teman-teman di luar boleh, enggak gitu. Tapi memang jadi tidak di bawah tanggung jawab kami gitu. Jadi kalau ada apa-apa nanti kan bisa kami rujuk ke psikolog gitu. Jadi kalau mau di luar boleh, enggak itu mah pribadi gitu ya. Kalau yang sambil nongkrong-nongkrong atau cuma chat-chat aja gitu. Tapi yang resminya dengan kemahasiswaan itu adalah nanti melalui Google Form yang diberikan sama Tesipa nanti setelah selesai program pelatihan. Itu nanti juga kita promosinya juga melalui Instagram resmi kemahasiswaan Unisba. Gitu, Risna. Ada yang tanyakan lagi? Risna ini peer counselor di mana tadi? Di Kemapsi Baraya teh. Kalau di kalau tapi bukan peer-nya ya, tapi udah koordinatornya tuh dia keren banget. Ya gitu. Soalnya kebetulan ada di bawah departemen aku gitu. Oh, oke. Jadi nanti bisa lebih share banyak ke teman-teman yang lain gitu ya ini karena banyak yang saya ngeliat antusias yang besar. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sangat berantusias. Nanti bisa Risna share pengalaman-pengalamannya selama jadi peer counselor. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Oke, jadi sejauh ini kita sepakati dulu bahwa jadwalnya akan diisi mulai besok ya untuk dasarnya. Tapi nanti saya coba setelah acara ini saya hubungin si pematerinya dan nanti dibantu juga di grup teman-teman bisanya jadwalnya kapan supaya sama-sama dapat jalan tengah biar dapat ilmunya juga gitu ya. Kalau sudah tidak ada yang tanyakan lagi, saya kembalikan ke Tesipa. Terima kasih banyak teman-teman ya. Terima kasih Bu Mani. Ya, itu dia teman-teman penjelasan tentang peer counselor yang akan teman-teman jalani, kita semua jalani, timeline-nya sudah. Tadi apabila belum jelas timeline-nya, nanti kita akan share ulang di grup WhatsApp. Lalu apabila ada temannya yang belum masuk ke grup WhatsApp, silahkan dikonfirmasi dulu ke Teteh, baru nanti kita invite ke dalam grup. Seperti itu. Sebelum ditutup, kita isi absensi terlebih dahulu, sudah di-share di kolom chat, silahkan dibuka. Masih ada 3 orang lagi yang belum mengisi absensi, jadi ditunggu untuk pengisian absensinya ya. Penjelasannya mungkin sudah jelas dari tadi dijelaskan peer counselor itu apa sampai dengan timeline kegiatannya. Jika tidak ada yang bertanya lagi, maka kita cukupkan kegiatan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bu Manik, terima kasih teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir di acara hari ini, dan terima kasih juga teman-teman yang sebetulnya ada kegiatan lain tetapi masih mau menyempatkan join walaupun tidak on cam. Terima kasih juga teman-teman yang sudah on cam. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh, Bu. Iya, sama-sama.